Selamat datang di Cuma Curhat bareng Kesma. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raihan Safira. Saya yang akan memandu acara ini untuk beberapa saat ke depannya. Baik, di Cuma kita akan membahas segala permasalahan yang ada di FKIP USK. Selain membahas, kami juga akan menanyakan pendapat-pendapat dari mahasiswa atau dari ketua himpunan ataupun BEM FKIP sendiri, agar tidak hanya membahas, kami juga akan menanyakan pendapat atau juga penanganan atas permasalahan yang ada di FKIP sendiri. Nah, tanpa memperpanjang lagi, jadi bisa-bisanya sudah ada orang yang harusnya sangat famous ya di FKIP USK, yaitu ketua BEM sendiri. Mungkin ada yang belum berkenalan dengan Bapak satu ini, kalau saya panggil abang saja. Atau abang belum memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal dengan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hakim, Letting 2017 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua BEM FKIP USK 2021. Salam untuk semua. Baik, sebagai ketua BEM ini, pasti abang sangat update dengan info-info di sekitar kampus kita, terutama tentang kriminalitas. Seperti tema kita untuk kali ini, ciptakan lingkungan kampus yang aman dan tentram, berantas kriminalitas di lingkungan kampus. Nah, menurut abang sendiri, gimana sih kriminalitas di sekitar kampus kita? Ya, berbicara masalah kriminalitas di kalangan kampus ya, khususnya di kalangan mahasiswa, baru-baru ini kita digemborkan dengan berita yang tidak menyenangkan hati kita, yang itu terjadi di sekitaran belakang kampus Fakultas Ekonomi ya. Saya rasa itu kemarin kejadiannya begal ya, atas mahasiswa bidik misi. Itu juga kebetulan salah satu mahasiswa FKIP jurusan PGSD. PG PAUD. Ya, PG PAUD ya. Saya rasa itu merupakan kriminal yang sangat kita sayangkan terjadi di kalangan kampus gitu. Kalau menurut abang sendiri nih, apa sih penyebab adanya kriminalitas di sekitar kampus? Kalau menurut saya, yang saya amati dari beberapa hari yang lalu, itu karena ada yang namanya kesempatan, ya kan? Kita tidak tahu bagaimana orang menafsirkan kesempatan tersebut. Terkadang orang menafsirkan ketika ada kesempatan, orang itu bisa berbuat kebaikan. Ada juga orang-orang berbuat keburukan. Jadi kebetulan di kawasan Fakultas Ekonomi sampai ke kawasan ujung asrama mahasiswa bidik misi itu memang gelap, nggak ada yang namanya fasilitas lampu di sana. Jadi sangat rawan yang namanya kriminalitas terjadi di kawasan tersebut, ya kan? Karena kan yang kita ketahui ya, menurut berita yang kita terima, itu di sekitaran itu memang tidak ada yang namanya fasilitas lampu di sana. Itu sangat gelap dan di situ sangat rentan terjadi kriminalitas. Apalagi kemarin yang korbannya itu mahasiswi. Jadi kan mereka tidak ada pembelaan diri. Setiap orang bisa melakukan seenaknya kan. Ini abang udah memberikan pendapat tentang kriminalitas, juga mungkin penyebab dari kriminalitas tersebut. Kalau menurut abang, ada nggak sih penanggulangan baik dari mahasiswa atau mahasiswi sendiri ataupun dari pihak kampusnya? Kalau menurut saya pribadi, ya kita tahu semua setiap semester itu kan kita bayar SPP itu ke kampus. Kalau bisa pihak kampus, saya menyarankan kepada pihak kampus untuk disediakan sedikit saja cahaya di kawasan tersebut, karena yang kita tahu di situ memang fasilitas sangat kurang, ya kan? Kemudian
untuk mahasiswa sendiri itu ada beberapa program yang bisa dijalankan. Salah satunya kalau kita pilih di BEM itu kan ada Kesmaker, ya kan? Bagaimana mensejahterakan mahasiswa. Dan di BEM FKIP sendiri ada yang namanya bidang Kesma, kesejahteraan mahasiswa. Di situ ada program dana kasih dan juga asuransi kesehatan. Dana kasih itu misalnya korban, misalnya kita ambil contoh korban begal kemarin, bagaimana kita mengaspirasikan kepada pihak kampus agar nantinya korban bisa mendapatkan dana rawat, ya kan? Dana rawat sekitaran 2 hari ini rumah sakit tentu gitu. Mana tahu korbannya itu orang yang kurang mampu, jadi kita bisa memfasilitasi mereka dan meringankan beban keluarga si korban tersebut. Dan juga dari yang asuransi kesehatan ini kan kita bisa kolaborasi mahasiswa dengan pihak kampus, bagaimana kita memberikan asuransi kesehatan kepada mahasiswa yang membutuhkan secara menyeluruh, dan itu sangat tepat, ya kan? Apalagi kita ada apalagi kita mahasiswa sekarang kan sudah membayar SPP, ya kan? Tentunya kan di situ ada yang namanya dana-dana kesehatan, dana-dana asuransi kesehatan kepada mahasiswa sendiri. Kita juga ada yang namanya rumah sakit Risneif, ya kan? Iya. Nah, itu dia. Saya rasa begitu. Nah, tadi kan udah penanggulangannya nih. Kalau menurut Bapak ada nggak sih tindakan pencegahan agar tidak adanya kriminalitas di sekitar kampus tercinta kita ini? Penanggulangan kriminalitas di pencegahannya itu sebenarnya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, bagaimana kita menjaga diri, gitu kan? Ya, ketika kita mampu menjaga diri kita sendiri, dalam artian kita udah menjaga seluruh lingkungan gitu. Jadi saya harap kepada teman-teman yang ada di kalangan kampus ini, ya setidaknya teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman melewati ini kan sebuah daerah yang rawan. Itu harus misalnya sendiri ini, cewek, wanita, misalnya mahasiswi, ya setidaknya mereka mengajak satu orang teman untuk jalan gitu berbarengan, jangan sampai dia itu sendiri. Karena saya seperti yang saya katakan tadi, kesempatan itu kan ada di tempat-tempat yang pertama sepi, gelap, seperti di kawasan tadi itu kan. Jadi itu sangat rentan. Itu pencegahan di individu dan juga pencegahan di kalangan rektorat sendiri, ya menyediakan lampu. Misalnya ini kita ambil contoh di daerah kemarin itu yang terjadi itu kan antara fakultas ekonomi dan asrama, itu memang sangat sensitif saya rasa untuk terjadinya sebuah kriminalitas, ya kan? Kalau bisa kan ditinjau lagi, jangan sampai ini sebuah problematika hari ini dan telah menjadi budaya saya rasa di masyarakat Aceh. Ketika sudah terjadi sebuah peristiwa, baru muncul yang namanya penanggulangan. Sebenarnya kan kita kan harus tinjau dulu ini apa yang kurang dari fasilitas yang ada di kampus. Misalnya kayak kemarin tuh, itu kan sangat nampak itu kan kosong kayak itu kan, nggak ada lampu. Seharusnya kan lebih ada yang namanya tindakan terlebih dahulu. Kita pencegahannya kita lakukan terlebih dahulu, jangan sampai ketika ada korban baru ada pencegahan itu saya rasa kan? Jadi kalau di sekitar situ hanya perlu menyediakan lampu jalan seperti itu, tidak ada misalnya pos penjagaan tambahan agar kriminalitas di sekitar kampus itu lebih berkurang seperti itu. Pos penjagaan, ya, saya rasa pos penjagaan itu sudah ada di Fakultas Ekonomi 1. Kemudian di asrama bidik misi USK juga ada 1. Kalau di tengah-tengah antara gedung itu kan ada juga tuh kampus sendratasi. Saya rasa di situ kurang yang namanya pos penjagaan. Mungkin lebih ditekankan di situ kan, karena kan di tengah-tengah antar
ekonomi dan asrama gitu. Kalau seandainya kita libatkan mahasiswa untuk menjaga sekitaran kampus kan itu kan tidak elok, tidak etis, karena kan kewajiban daripada seorang mahasiswa, karena kan mahasiswa dituntut untuk ilmu di sini ya kan, bukan untuk menjaga. Saya rasa begitu. Baik, sangat bagus. Saya sangat salut dengan pendapat dan segala hal yang Abang ucapkan dan sampaikan tadi. Terima kasih sudah ingin berpartisipasi dengan kami di sini. Jadi untuk kawan-kawan semua, jika ada hal-hal yang ingin kami bahas juga di sini, boleh spill di kolom komentar saja. Dan ada info tambahan, jika tadi kan Bapak Ketua kita sudah membahas tentang Kesmaker ya, kami hanya ingin menambahkan jika ada salah satu dari kalian atau kalian sendiri mungkin terjadinya kecelakaan ataupun pembegalan seperti tadi itu, kalian boleh banget untuk menghubungi kami. Kan kewajiban daripada seorang mahasiswa, karena kan mahasiswa dituntut untuk ilmu di sini ya kan, bukan untuk menjaga. Saya rasa begitu. Baik, sangat bagus. Saya sangat salut dengan pendapat dan segala hal yang Abang ucapkan dan sampaikan tadi. Terima kasih sudah ingin berpartisipasi dengan kami di sini. Jadi untuk kawan-kawan semua, jika ada hal-hal yang ingin kami bahas juga di sini, boleh spill di kolom komentar saja. Dan ada info tambahan, jika tadi kan Bapak Ketua kita sudah membahas tentang Kesmaker ya, kami hanya ingin menambahkan jika ada salah satu dari kalian atau kalian sendiri mungkin terjadinya kecelakaan ataupun pembegalan seperti tadi itu, kalian boleh banget untuk menghubungi kami. Jadi ini dicatat nih nomornya, mungkin kalian akan perlu ke depannya. Oke, dicatat ya, 0853 60 13 84 44. Nanti akan kami taruh kok di bawah ya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan ya untuk kali ini. Terima kasih untuk Bang Vicky sudah ingin berpartisipasi di sini, sudah ingin meluangkan waktunya yang sangat amat sibuk ya.